Oke, sekarang kita bahas apa lagi nih, Fis? Pilkada masih pilkada ya. Ini Pilkada kita udah masih hampir pilkada. 4 jam. Hampir 4 jam ya. Hampir 4 jam. Ya, Kita bahas apa lagi nih? 4 jam banget. Kita pindah provinsi biasa. Ya, Kita tadi DKI ya. DKI, sekarang kita ke timur dikit, kita ke Jawa Barat. Woi. Kampungnya Ridwan Kamil yang kali dibahas. Ke bawah mungkin, bukan ke Ke bawah ya. ke bawah mungkin. Oh, ke bawah ya, ya. Ya. Ya, maaf saya anak IPA soalnya. Tapi Ya. ini kampungnya Ridwan Kamil ya. Kampungnya Ridwan Kamil. Kenapa harus mention Ridwan Kamil di sini? Nanti kita sebelum bahas Ridwan Kamil. Oh. Sekarang kan kita bahasnya kampungnya. Jadi harus ada ininya. Ada bridging, ada bridging. bridgingnya, gitu. Walaupun memang sebelumnya Ridwan Kamil cukup diharapkan untuk kembali ke Jawa Barat Iya. gitu, karena banyak masyarakat yang merasa kerjaannya belum beres. Betul. Ya, Betul. gitu. Hmm. Walaupun memang akhirnya kembali ke DKI, ya sudahlah, kita akhirnya menyambut orang-orang baru untuk Ya, untuk Jawa berkuasa Barat. di Jawa Barat, guys. walaupun memang sepertinya nama-namanya nggak terlalu asing ya buat kita gitu. Khususnya buat beberapa agak asing, masyarakat Jawa Barat. Beberapa Ya, agak beberapa asing. agak asing. tapi ya oke lah. Oke lah gitu ya. Ke nomor 1 coba. Kalau ini mah nggak ada partai pengusungnya, Bung. Ini mah udah tahu lah. Hafal, Gampang lah ini mah. Nah, ini ada nih. Ah, Nah, pasangan nomor urut 1, Dr. Andes Kiai Haji Acep Adang Ruhiyat tuh. Acep Waduh. Adang sih, Sunda Acep pisan. Adang Ruhiyat. Wah, Sunda pisan Sunda ya. pisan. Dan wakilnya itu Teh Gitalis Dwi Natarina SPD Emsos. Waduh. Ini Teh Gita ini tipikal perempuan Sunda yang cantik gini. Oh, iya. Jadi kalau cari Mojang Priangan. nggak gini kayak maksudnya bayangan kalian ngelihat cewek Sunda cakep di jilbab tuh Teh Teh Gita. Gita. Ya. Gitu. Mojang Priangan pisan. Iya. Partai pengusungnya Dalam PKB tanda ya. kutip pasaran wajahnya. Maksudnya teman-teman saya tuh yang dalam tanda kutip cantik ya, wajahnya Ya. kayak gini. Oke lah. Gitu. Oke lah, iya. Gitu. Tadi ya, pada pengusungnya PKB seperti yang sudah di-mention sebelumnya Ya. gitu ya. Ternyata memang setelah adanya putusan Ya, MK putusan itu itu selain dimanfaatkan. PDI yang berani gitu ya. Benar. Ternyata PKB juga berani untuk Berani. mengusung calonnya sendiri. Walaupun Ya. sebelumnya memang ada santer kabar bahwa di Jawa Barat ini PDI dan PKB ini akan berkolaborasi. Iya, berkolaborasi tapi ya Namun mereka sepertinya memang masing-masing. karena kita tahu ya di Jawa Barat ada sedikit gejolak saat PDI ingin mengajukan ke Jawa Betul. Barat, bahkan saat mengajukannya di injury time gitu. Oh iya. Wow, aduh. sangat-sangat menit terakhir gitu. Mungkin sepertinya PDI gak Bukan sabar. menit terakhir sih, itu mah udah Detik terakhir. udah tambahan waktu. Udah tambahan waktu ya. Iya, udah 90/6. Walaupun mungkin sebenarnya PKB ini mungkin kayak gak sabar gitu ya. Ini PDI gak jelas gitu. Udah saya calon sendiri aja gitu kan. Mungkin gitu. seperti itu. Betul. Ya, walaupun Tapi nggak ada akhirnya- Anies juga sih. Ya, mungkin nanti kita bahas ya tentang Anies di yang paslon nomor 2. Soalnya ada ininya katanya mau tukeran, Anies sama Ridwan Kamil tukeran. Gitu. Oh, iya, substitusi. Shoot itu sih. Ya istilahnya gitu Ya, ya. cuman nggak jadi. Pertukaran ya. pemain gitu. Kayak dari Madrid ke Barca, dari Barca ke Madrid gitu ya. Betul. Cuman nggak jadi ya. Emang gak jadi. Ya udahlah gitu. Ya, nanti Itu kita- nomor 1 ya, Hmm. guys. Baru lanjut ke Ini berarti pasangan combo laki perempuan, laki perempuan tua dan muda. tua dan muda. Iya. Ya, luar biasa sih ya ini ya. Oke, nomor 2 nih. Nah, ini nomor 2. JJ Ronald. JJ Ronald, JJ Wira Dinata dan Ronald Surapraja. Ini kalau nama belakangnya ini udah apa? Sunda pisan. Sunda pisan. Ini namanya apa ya? Nama menak. Nama menak Ya. namanya. Wiradinata sama Surapraja tuh nama menak gitu. Jadi nama bagus tadi orang Sunda. Hmm. Karena orang Sunda tuh ya namanya tuh ada yang bagus kayak gini ya, Wiradinata, Surapraja. Ada yang namanya tuh En, Ya. Oon, Om. Oh. Ada loh itu, dan itu memang namanya. Nah, memang namanya, iya. Betul. Ice. Ice. Ya. Dan itu satu kata, biasanya kalau om aja. Hmm. Gitu. Jadi di Sunda tuh gitu, guys. Jadi Ya. ini kasta paling tinggi nama orang Sunda lah gitu. Iya, Wiradinata, Oh. Surapraja gitu ya, Surapraja. Surapraja, Iya. Kusuma tuh. Ya, Kusuma, betul. Ya, Dinata siapa- Kusuma gitu kan. Iya. Nah. Itu sebelah. Oh, di sebelah ya. Banten, ya. Orang Banten. Saya juga pernah agak waktu itu suka sama cewek Mm-mm. nama belakangnya Kusuma. Oh. Jadi agak jiper sedikit gitu. Oh, Gitu. gitu ya. Agak gitu ya. Iya, aduh Kusuma. Ya, ini dari partai PDI ya, seperti PDI, biasa guys. PDI Solo di pilkada ini. Solo, Di pilkada gila, Jawa cukup Cukup satu banteng gitu ya. bantengkeun. Bantengkeun, gitu. Merah. Ya, di mana JJ ini merupakan sebelumnya Bupati Pangandaran kalau nggak salah. Hmm. Bupati Pangandaran, dan Ronald ini sebelumnya itu
mencanangkan diri sebagai wali kota gitu. Memang sebelumnya tuh di sosial medianya tuh kayak sudah mempromosikan diri pengen jadi wali kota. Betul. Gitu. Orang Bandung pisan gitu. Jadi kebalikannya dari Pak Haru. Kebalikannya dari Pak Haru. Kalau Pak Haru itu kan di PKS-nya dia wah aing gubernur. Oh, oke. Di Cimahi juga ada kayak ininya Jawa Barat butuh harapan baru. Ya, harapan baru, Haru. Iya, harunya itu dikuningin warnanya. Di bold gitu. Ya. Cuman kalau Pak Haru mah turun kasta, ya kan? Jadi wali kota. Kalau Ronald ini malah naik kasta jadi wakil gubernur, luar biasa. Kaget pasti. Saya juga kaget melihat calon dari PDI. Jangankan kita, dia juga pasti kaget. Mereka aja tuh kaget gitu. Karena memang kalau misalkan di kota Bandung ya khususnya kita melihat baliho-baliho ini balihonya John Wick kawan-kawan. Oh iya, Bapak John Wick. Bapak John Wick alias Ono Surono. Nah, namanya nama Sunda tuh XYX. Ono Sur Ono. Ya, cuman mungkin agak ke Jawa ya. Pak Ono tuh karena kan O gitu. Oh, tapi Sundanya kalau di Sunda rumusnya Ana Surana. Ya, tapi kan rumusnya XYZ, XYX gitu kan. Itu mungkin tipikal orang perbatasan. Karena Pak Ono kan perbatasan. Oh iya. Indramayu, Cirebon gitu perbatasan Jawa Tengah. Iya, jadi kayak budayanya nyampur antara Sunda dan Jawa jadi gitu ya. kombonya mungkin nama kombonya pakai Sunda tapi namanya OOO gitu ya Jawanya gitu. Tapi nggak tahu aku kita jadi bahas Bapak John Wick ya. Ya, tapi karena memang kan sebelumnya PDI ingin mencalonkan Bapak John Wick alias Pak Ono ini di Pilgub Jabar. Walaupun memang pas itu belum jelas apakah akan menjadi wakil ataupun jadi gubernur kan sampai detik-detik akhir. Memang sempat ada kabar kalau saat Pramono Anung ini calonkan di DKI, Anies kesini. Anies pindah ke Jawa Barat dan Pak Ono menjadi wakilnya. Di mana Pak Ono ini memang punya posisi yang cukup strategis kan di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya gini, kalau Pak Ono-nya kuatnya di Jawa Barat Timur lah. Jawa Barat daerah timur ya. Iya. Timuran. Puaslah memang punya posisi khusus di partai PDI itu. Oh iya, ketua DPW. Dia ketua wilayah kan? Jawa Barat. Nah, ketua Jawa Barat. Memang ketua DPW Jawa Barat kan. Jadi memang ya punya power lah pasti. Punya power tentunya gitu. Apalagi di ini Anies jadi nggak berat gitu bawahnya. Ya, maksudnya jadi gak ini teing lah ya gitu. Agak ke carry gitu. Iya, bisa nge-carry tim. Ya, bisa nge-carry tim gitu. Tapi memang ternyata cuman kan Aniesnya kena ban. Ya. Kena band gitu. Soalnya ini udah mitik, jadi bandnya 5 hero gitu. Jadi Anies tuh pasti kena gitu. Kena band gitu. Gitu. Walaupun memang katanya emang Aniesnya sendiri yang menolak juga kan. Ada yang bilang ya memang dari pengakuan Pak Anies juga Yoyo mengatakan kalau memang merasa tidak ada aspirasi di Jawa Barat gitu. Jadi memang tidak ingin mencalonkan Jawa Barat. Namun akhirnya kita mendapatkan calon yang cukup dikenal juga untuk publik Jawa Barat gitu ya, JJ Wiradinata yang merupakan Bupati Pangandaran dan Ronald yang tidak asing tidak bukan sering anggota muncul prediksi. Anggota prediksi sering muncul di TV. Iya. Dan dua-duanya putra Jawa Barat ya. Putra Jawa Barat. Yang satu orang Bandung Garut, yang satu Pangandaran Tulen. Nah, itu ya. Yang tahun sebelumnya itu dua-duanya orang Jawa Barat ya. Iya. Yang kayak gitar. Emang Jawa Barat ini agak susah sebenarnya kalau kita dari track recordnya ya. Kalau di demokrasi demokrasi budayanya memang agak susah orang Jawa Barat untuk menerima dalam tanda kutip ya orang dari luar gitu. Jawa Barat. Gitu. Makanya mungkin itu jadi pertimbangan Pak Anies juga kayak di sini. Bisa jadi. Walaupun memang dari partai PDI sendiri kan menganggapnya mengapa mencalonkan Anies karena pada pemilu sebelumnya suara Anies di Jawa Barat cukup besar. Iya. Gitu. Jadi makanya mungkin memang ada aspirasi warga Jawa Barat untuk dipimpin oleh Pak Anies. Iya, cuman kan ya itu Jawa Barat agak susah lah untuk menerima pemimpin dari dalam tanda kutip suku yang lain agak susah. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini guys. Yang merupakan penguasa Jawa Barat tentunya. Partai yang sangat tidak asing bagi publik Jawa Barat. Apa tuh? Tentu saja PKS. Nomor 3 ya. Langsung ya. Jadi Jawa Barat ini merupakan sepertinya memang salah satu fokus PKS ya. Di mana PKS ini langsung berani menurunkan. Karena memang kepala PKS, daripada kepala. PKS emang menguasai. Kan sebelum Pak Aher 2 periode di sini. Betul, Pak Aher 2 periode di sini gitu ya. Dan sekarang PKS itu menurunkan kepala daripada kepala partai itu. Gila. Tidak lain dan tidak bukan sang ketua guild gitu ya. Iya, Ahmad Saiku kembali mencalonkan diri ya di menjadi gubernur Jawa Barat. Kemarin waktu itu ini wakil ya. Dulu siapa polisi apa tentara gitu. Itu. Enggak.
Oh, bukannya ketuanya? Enggak, dia wakilnya dulu mah. Oh, pokoknya pernah mejeng lah ya di kontestasi pilkada Jawa Barat tuh gitu. Pernah gitu. Cuma dia makanya saya juga agak terkejut begitu Ahmad Saiku ternyata bisa jadi ketua PKS. Oh, ketua PKS. Agak ini maksudnya dia kan cuma wali kota dan calon wakil gubernur yang gagal gitu. Tapi bisa jadi calon ketua PKS berarti kan memang ada kompetensi khusus yang luar biasa dilihat gitu oleh Dewan apa ya? Dewan Suro ya? Dewan Suro PKS ya. Ya, jadi ini nomor 3 ini ada Ahmad Saiku yang merupakan ketua umum dari Partai PKS dan wakilnya sama. Ini adalah seorang anak yang kembali ke Kota Bandung. Guys. Meneruskan legasi bapaknya di Kota Bandung. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ilham Akbar Habibie, anak dari almarhum B.J. Habibie. Tapi seperti yang kita tahu kalau B.J. Habibie itu cukup dekat ya dengan Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, di mana dulu merintis perusahaan penerbangan itu di Kota Bandung di PTDI gitu ya. Yang ininya apa? Pabriknya ada di Kota Bandung. Yeah. Dan memang di PTDI itu di kawasannya itu ada masjid yang terinspirasi dari nama Habibie ya, Masjid Habibur Rahman gitu. Jadi memang sang anak itu kembali ke Jawa Barat. Dan juga anaknya juga kalau nggak salah dosen ITB kan? Oh iya ya, Ilham Habibie. Kalau nggak salah dosen ITB dia. Walaupun memang Ilham ini kan, memang anak Habibie ini kan lahirnya semua di luar ya. Oh, Ilham itu kalau nggak salah lahir di Den Haag. Oh, gimana ngomongnya? Den Haag. Waduh. Dia udah belajar nih ke coach bukan Justin. Bukan di Aachen. Bukan di Aachen, bukan. Tapi di Den Haag. Di Den Haag gitu ya. Gitu. Ya. Dan memang track recordnya nih latar belakangnya ya memang seorang insinyur dan inilah apa namanya pengusaha insinyur dan dosen aja. Ya tidak jauh lah dari apa yang dilakukan oleh bapaknya sebelumnya gitu. Cuman kalau anaknya Habibie itu dia kayak nggak banyak orang yang apa ya namanya dalam tanda kutip ini mah dompleng nama bapaknya gitu. Ya, enggak gitu ya. Enggak gitu. Jadi kayak dia tuh ya udah memang pantas gitu. Atau mungkin kita karena dia anaknya Habibie percaya lah. Enggak. Beda sama anaknya. Komen lah itu mah. Komen lah. Oh ya, partainya dulu gitu. Partainya seperti sebelum pertama ada tadi ya PKS yang merupakan King of Jawa Barat. Kalau nggak all in PKS di sini sih parah sih ya. Parah sih. Ya, PKS. Terus ada Nasdem yang kembali gitu ya, memang sepertinya pengen melanjutkan kemenangan di Jawa Barat. Setelah sebelumnya mengusung Ridwan Kamil, dan juga ada P3. Ya si Pak UU. Tapi Pak UU nggak laku ya? Pak UU sepertinya kemarin tidak memanfaatkan posisinya dengan baik ya saat jadi wakil gubernur gitu. Jadi namanya kurang muncul gitu. Padahal memang harusnya mungkin ada ya gitu. Maksudnya muncul, setelah kepergian Ridwan Kamil ke DKI gitu ya. Mungkin harusnya Pak UU bisa memanfaatkan kesempatan itu gitu. Sekali dia kurang ya mungkin. Ayo Pak UU semangat lah pokoknya. Ya, siapa tahu di selanjutnya bisa muncul kembali di Jawa Barat. Ayo Pak UU. Next. Terus yang paslon keempat, terakhir ini paslon yang diusung kacau oleh ini udah luar biasa sih ini ya. Oleh Kim Komplit. Ini Kim Komplit ini? Kim Komplit, plusnya enggak karena Nasdem, PKB dan P3-nya beda. Oh, beda ya. Jadi ini Kim Komplit, enggak pakai plus. Kim Komplit. Jadi kita ada Kim minus, ada Kim plus, ada Kim pas. Ini berarti Kim pas ini. Pas ya, jadi memang ibaratnya Avenger tuh Avenger yang jilid satunya gitu. Gitu. Film Avenger 1. Nah, ini dia ini Avenger 1 gitu. Guildnya gitu ya. Ada siapa, Bang? 4 itu pasangan nomor 4 itu ada Haji Deddy Mulyadi ya. Sama Haji Erwan Setiawan. Ya. Ini tapi Pak Erwan agak mirip siapa gitu ya wajahnya. Iya ya. Fotografernya mungkin agak perlu ini kayaknya. Ya. Perlu pengalaman lagi. Mirip Pak Umuh ya, mirip Pak Umuh. Ya, itu karena memang anaknya Pak Umuh. Oh, memang anaknya Pak Umuh. Oh. Ya, jadi Erwan ini merupakan anaknya WHO. Mungkin kota orang Jabar WHO, Haji Umuh gitu ya. Yang suka Persib mah enggak tahu WHO mah parah sih. Ya, tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu petinggi Persib Bandung yang mana dulu juga menginisiasi apa istilahnya? Perubahan Persib Bandung dari tim yang dikelola oleh provinsi menjadi tim profesional gitu. Salah satunya itu emang diinisiasi oleh Pak Umuh. Dan emang Pak Umuh juga sejarahnya gitu ya. Pak Umuh juga yang mempertemukan Pak Glenn Sugita yang merupakan ininya Persib lah, pengusaha besar yang sekarang punya nama besar ke Persib sendiri itu. Jadi katanya emang Pak Umuh tuh dulu
ingin gitu ya menginikan Persib, tapi memang ada kekurangan. Akhirnya mencari bantuan gitu investor, salah satunya itu Pak Glenn akhirnya. Jadi kita tidak akan membahas Persib terlalu dalam. Ya. Setelah tadi ya mungkin ada Farhan. Iya, sekarang ada Pak Farhan, sekarang ada Pak Erwan gitu. Kemarin juga muncul Pak Umuh di debat kemarin. Sempat tersorot kamera beberapa detik. Pastilah. Pastilah. Ya, pokoknya lah orang Jabar pisan. Orang Sumedang Pak Umuh tuh. Iya. Dan dia juga katanya kalau nggak salah ya, Erwan tuh sebelumnya Wakil Bupati Sumedang. Wakil Bupati Sumedang. Dengan wakil ya, dan sekarang pun jadi wakil gubernur dengan pasangan gubernurnya tidak lain tidak bukan KDM. Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing cenah cek pendukungnya Bapak Aing gitu ya. Deddy Mulyadi juga bukan nama yang asing tentunya di kontestasi di surat suara bukan nama yang asing ya. Bukan di surat suara bukan nama yang asing, di Pilgub Jabar pun ya Deddy kan. Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi. Deddy Mizwar wakilnya ya. Deddy Mizwar gubernurnya lah. Oh, Deddy Mizwar gubernurnya, Deddy Mulyadi wakilnya. Iya. Berarti ada 2 orang yang comeback ya, Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku gitu di. Mereka tuh wakil yang bertransformasi. Iya. Masih penasaran. Aduh, kok kemarin siapa nih tapi yang menang ya? Gitu. Nah, itu dia. Tapi ini Deddy Mulyadi katanya didukung oleh sama Prabowo nih. Nah, iya memang Deddy Mulyadi ini sekarang bahkan katanya Ridwan Kamil ke Jakarta itu gara-gara Deddy Mulyadi. Karena Prabowo nggak mau gitu, ada hal yang mengganggu Deddy Mulyadi gitu. Deddy Mulyadi harus menang di Jawa Barat. Memang katanya. Makanya ini agak berhubungan dengan DKI ya, karena sepertinya Pilkada DKI dan Jabar ini agak tidak bisa dipisahkan gitu. Karena memang sebetulnya kita nyambung ke isu sebelumnya di periode di Pilkada DKI. Salah satu alasan kenapa ada isu kalau Kim itu goyah di DKI itu karena memang karena memang Gerindra sendiri yang merupakan istilahnya sekarang kita bisa katakan Gerindra pemimpinnya Kim lah ya. Karena memang ketua guildnya itu ya. Ya, Gerindra sendiri memang tidak terlalu ingin all-in di DKI, kabarnya seperti itu. Dan lebih memilih all-in memenangkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Betul. Karena memang Jawa Barat ini kan sebelumnya dikuasai oleh PKS ya. Betul. Dikuasai oleh PKS, kemudian penduduknya pun lebih banyak dibanding DKI. Karena dari pemilu ya lumayan lah. Ya dari pemilu pasti persentase suaranya itu lumayan. Dan pasti tentunya akan menjadi pertimbangan Gerindra untuk investasi di pemilu 2029 selanjutnya, yang mana kalau nggak salah yang Prabowo masih bisa ya di umurnya masih misalkan untuk mencoba insyaallah umur panjang Prabowo ya. Dari segi aturan pun masih bisa kan ya seharusnya gitu. Nah itu kenapa kelihatannya memang Gerindra ini lebih fokus ke Jawa Barat. Dan Deddy Mulyadi juga dan merupakan sebuah keputusan yang tepat gitu ya untuk mencalonkan Deddy Mulyadi, di mana Deddy Mulyadi ini bukan orang asing bagi publik Jawa Barat. Betul. Sebelumnya memang sudah pernah mencalonkan diri menjadi wakil gubernur bersama Deddy Corbuzier. Oh bukan Deddy Mizwar ya. Salah Deddy, maaf. Deddy Corbuzier mah nanti poster doang. Salah ya. Ya Deddy Mizwar ya, Deddy yang lain gitu, bernama Deddy Mizwar. Dan memang di situ setelahnya walaupun gagal dalam pilkadanya, namun beliau berhasil menjadi anggota DPR RI ya, DPR RI. Betul. Karena dulu kan masih nggak bareng kan ya, masih terpisah gitu setelah gagal di pilkada kemudian mencalonkan di DPR RI dan cukup menarik perhatian. Ya karena ngevlog terus guys. Dan cukup update dengan isu-isu yang memang sedang berkembang. Dan bahkan mengalahkan Deddy Corbuzier. Malah isu terakhir kasus Vina Cirebon itu, beliau kan memang cukup aktif ya dalam mengawal kasusnya gitu. Luar biasa sih. Luar biasa, jadi memang bukan nama yang asing lagi bagi publik Jawa Barat. Betul. Dan memang dari beberapa survei elektabilitas di ini terakhir, Deddy Mulyadi ini cukup unggul dengan jarak yang lumayan benar. Apakah bisa satu periode? Satu putaran gitu ya. Putaran? Sudah di atas 50% soalnya. Ya, ditambah Erwan juga mungkin bisa menarik ini dari pendukung Persib. Persib gak juga sih ya. Oh, gak juga ya. Kayaknya enggak sih. Tapi mungkin dari segi di Sumedangnya ya terutama gitu kan, mungkin warga Sumedang bisa ditarik suaranya. Ditambah mungkin relasi yang dimiliki oleh bapaknya tentu Haji Umuh yang merupakan orang tersohor di Jawa Barat. Pasti sangat bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin tadi ya partai pengusungnya ada Kim yang pertama ini Kim pas. Kalau gini kok dulu sedikit ya, balik lagi ya.
sebenarnya Golkar itu katanya ya, makanya dia sampai ngerekrut Ridwan Kamil itu karena dia pengennya Ridwan Kamil Jawa Barat. Karena Ridwan Kamil di Jawa Barat easy win. Betul, Ridwan Kamil Jawa Barat. Win. Mungkin dan tanpa Deddy Mulyadi saya rasa juga bakal easy. Enggak, kalau misalnya Ridwan Kamil ada di Jawa Barat, melawan misalnya KDM gitu ya. Jadi Kim pecah jadi. Kalau ini kan Kim pas, jadi Kim pecah itu mah. Jadi gitu. Ya. Kim berbagi. Tadi ya Kim, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Partai Buruh. Sebenarnya Partai Buruh bukan Kimnya. Kemarin tuh adanya di Amin. Ya, Partai Buruh sih. Iya, tapi kan ya udah Partai Buruh. Sebenarnya lanjutnya ada Perindo, Gelora, PBB, Garuda, PKM. Oh, tapi Gelora sama PKS nggak nyambung, guys. Masih normal, masih belum anomali. Nggak mungkin itu mantan dua itu nggak mungkin. Iya. Jadi ada yang menarik apa lagi dari 4 calon ini, guys? Kita tadi ngebahas cukup lama di KDM ya. Ya. Karena memang KDM lagi ini ya. Lagian hype-nya lah. Lagi hype-nya. Cuman semangat lah buat ini. Buat yang lain semangat tentunya. Guys. Pokoknya bisa lah. Yang menarik tentunya ini ada di PKS ya. Ya. Sebetulnya ini memang ranahnya itu bukan hanya di lokal Jawa Barat, tapi ada di nasional, tingkat nasional. Ya. Karena setelah PKS menyatakan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dengan mendukung Pak Prabowo. Suaranya agak pecah ya. Suaranya itu dia agak goyah, suara grassroots-nya itu agak pecah. Agak pecah. Ditambah Dewan Suro-nya pun katanya ada ini dissenting opinion. Maksudnya memang terbagi kedua belah pihak. Ada fraksi-fraksinya lagi. Ada fraksi-fraksi lagi, ada yang memang setuju untuk bergabung tapi ada yang tidak gitu. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa suara Ahmad Syahiku ini kurang greget dan kurang nendang sekarang, terutama berdasarkan survei, mungkin karena faktor tersebut gitu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin bisa dikatakan kecewa ya dengan apa yang dilakukan oleh PKS setelah memang beberapa tahun sebelumnya itu sangat oposisi. Sekarang apalagi saat zaman Presiden Jokowi itu mereka berani menslogankan untuk 2019 ganti presiden. Oh iya. Nah itu. Dan tiba-tiba bergabung ternyata ke ini. Nah, tapi kan ini Prabowo gitu. Maksudnya Prabowo dan PKS itu kan, PKS itu P-nya kan bisa jadi partai gitu. Ya partai memang. Cuman ya balik lagi mungkin karena hal tersebut memang yang agak sedikit menggoyahkan suara PKS di grassroots gitu. Cuman ini ketua guild lah. Ayolah. Harga diri ya kan. Harga diri Pak. Ketua guild lah. Ini ayolah. Ilham Habibie yang merupakan anak dari mantan presiden gitu ya. Ketua guild, come on man. Tapi ada sedikit pendapat pribadi saya gitu ya. Saat menonton debat kemarin, memang JJ Ronald nih cukup nendang saat debatnya gitu. Karena nothing tulus mereka tuh. Betul, sebetulnya satu nothing tulus. Dan faktor ada pemuda. Oh, ada Ronald. Ada Ronald di mana memang kelihatan saat Ronald debat tuh lebih berapi-api, lebih eksentrik apa istilahnya ya? Lebih menonjol lah ya istilahnya gitu kan, anaknya biasanya anak muda lagi semangat-semangatnya kan gitu. Lagi pula JJ-nya juga kelihatan ini receh sekali wajahnya nih. Tapi kalem gitu. Kalem. Ya. Dan tidak menyangka kalau misalkan KDM itu saya pribadi saya tidak menyangka kalau KDM itu tidak bisa menonjol di debat kemarin. Oh, gitu. KDM kurang. Menurut saya kurang menonjol gitu, padahal potensinya ada gitu ya KDM ini. Cuma emang sayangnya tidak menonjol di debat kemarin gitu. Karena mungkin kameranya nggak kelihatan kalau debat gitu mah. Dia harus kameranya tuh yang dekat itu loh. Jadi kan nanti agak ini vibes-nya beda dia. Oh, ya vibes-nya beda. Kadang orang gitu kayak YouTuber ya? Ya. Kalau YouTuber tuh biasanya kalau misalnya dia di TV tuh kadang-kadang agak diem gitu. Oh, agak grogi mungkin. Malah jadi kayak dia merawat gitu. Mungkin tapi kalau misalnya di kameranya dia sendiri tuh kayak lebih hyperaktif gitu. Mungkin ngerasanya kalau ada kamera yang jauh tuh kayak situasinya formal formal, gitu. Jadi berusaha formal gitu. Kurang simaknya ya. Kurang fleksibel ya kan. Gitu. Ya mungkin itu ya untuk Jawa Barat, dan alhamdulillahnya emang menurut saya 1, 2, 3 dan 4-nya adalah good choice gitu. Ya good choice. Ini ratingnya kalau saya sih 9 sih. Ya 9 boleh. Ini the best candidates ever mungkin di pilkada. Gak banyak drama, gak banyak gimmick, gak banyak permasalahan dari track record kualitas sebelumnya. pemimpinnya juga pilihannya oke lah gitu. Ya. Luar biasa sih ini. Ya. 9 dari 10 sih. 9 dari 10. Benar. Oke. Ini teh kitanya juga gelis lagi. Memang karena perempuan sendiri jadi perhatiannya tuh agak mendapat lebih perhatian dan memang perempuan sendiri gitu. Karena dia gelis. Iya sih. Biasa sih. Ya. Kayak menarik gitu. Ya tapi nggak tahu lah, saya mau milih dia apa yang lain gitu.
Ini soalnya nomor 3 juga saya agak aneh ya lihat Ahmad Saiku pakai kemeja agak biru gini. Agak biru. Biasanya kan putih banget gitu. Enggak, biasanya putih oranye. Putih oranye. Sekarang jadi agak birunya agak membiru gitu. Mungkin bersatu dengan Jawa Barat ya. Jawa Barat kan biru Persib gitu. Sama Nasdemnya kan. Jadi membiru gitu. Ya, sama Nasdem udah jadi wakil terus. Ya masa enggak ini? Masa enggak dikasih warna? Ya begitulah. Gitu. Mungkin kita cuman bisa... kalau sedikit aja dari kostum ya. Kostum paling bagus nomor 1 sih. Maksudnya lihat tuh, satu jas, ceweknya pakai jas, terus yang satu pakai gamis. Warnanya juga keren kan gitu. Kayak apa itu? Hijau pastel lah gitu. Pink banget, cewek banget gitu ya. Terus gitu. Ada yang pakai apa istilahnya? Sarung gitu. Inilah, kayak sorban gitu ya, melihatkan kiai banget gitu. Bagus deh ini PKB banget gitu. Ini kostumnya paling bagus nomor 1 sih ya. Okay. Nomor 2 ini hitam putih. Dia sebenarnya harusnya dihindari loh. Kenapa tuh? Bener, buat Pak JJ sama Pak Rona ya. Tapi ini kan udah dicetak mungkin ya. Tapi kan buat surat-suara udah dicetak enggak? Soalnya yang kemarin ada yang pakai hitam putih kalah 16%. Jadi harusnya jangan dipakai lagi gitu. Kalau mau hitam putih harusnya jas. Iya. Seenggaknya 20% kan kemarin pakai jas. Iya. Ya. Kombonya tuh kalau udah ini combo nggak kepake, nih jangan dipakai lagi. Ya. Ini malah dipakai lagi. Ya, meskipun ini dibalik ya. Kalau kemarin kan yang putih yang ketuanya. Yang hitam putih, hitam ketuanya. Ya, soalnya kalau ketuanya pakai putih nanti putih-putih. Terlalu banyak warna putih. Bener. Ya. Tapi ini combo ini dipakai lagi. Ya. Gitu. Cuman ya asik sih gayanya. Walaupun ada pecinya. Tapi tetap ini kan kalah gitu, hitam putih ini kalah gitu. Ya. Cuman ini bagus sih, Ronaldnya posisi gambarnya oke sih. Ya, dia agak miring gitu, jadi kayak keren gitu. Ya, ekspresif. Gak yang formal amat. Ya. Kalau yang ini kan mereka formal. Nah kalau yang ketiga ini, kemeja, tapi biru. Ya udah mas. Pak Ahmad Saiku kan identik sama oranye gitu, kayak pakai kemeja biru agak gimana gitu. Iya sih. Tapi kan biru kemarin menang. Birunya beda. Birunya putih ini. Harusnya biru City, bukan biru Chelsea ya. Soalnya kan kemarin Chelsea agak. Ini mah birunya bukan biru Chelsea lagi, ini mah biru Leicester. Tapi ini agak ini kayaknya paling jelek sih. Kalau menurut saya pribadi ya. Dari kostum ya. Dari kostumnya paling jelek sih. Nomor 3 sih. Barangkali nanti di debat selanjutnya bisa ganti kostum. Nah kalau nomor 4 ini jujur ya, bukan saya mendeksirnya itu gimana ya, cuman putih-putih ini kan identik dengan pengangguran. Lagi nyari kerja. Iya, lagi nyari kerja, bener. Tes CPNS misalkan. Magang. Jangan kan ini, para menteri aja. Menteri. Yang belum jadi pakainya itu putih-putih. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian pakai putih-putih itu kayak lagi nyari kerja gitu. Iya. Tapi ini special mention untuk Kang KDM, kita pakai ikat Sunda gitu. Tapi jadi bagus kelihatan Sunda banget gitu. Tapi emang biasanya penampilannya memang sering pakai ikat Sunda gitu. Iya, cuman karena memang cukup lekat ya dengan Sunda, apalagi budaya Sundanya itu sangat kental lah gitu. Iya, betul. Dan itu juga agak beban buat dia sebenarnya. Iya, sebetulnya. Karena dikaitkan dengan yang sedikit kepercayaan di Sundanya itu gitu memang. Gitu. Memang dari segi kebijakannya sendiri saat di mana kota Karawang Purwakarta. Purwakarta ya. Purwakarta ya. Memang sedikit apa yang dia kerjakan itu agak sedikit gimana ya? Sangat kental lah budayanya. Sangat kental gitu. Bahkan terlalu kental menurut saya gitu. Kental gitu. Jadi kalau diminum tuh bikin seret banget lah gitu ya. Sangat seret gitu. Jadi itu ya, ini sedikit tadi tambahan kostum ya. Jadi paling the best nomor 1, yang kedua nomor 2. Ya, boleh lah. Yang ketiga nomor 4. Ya, yang paling buruk nomor 3 ya tadi ya. Gitu, guys. Barangkali mau ganti kostumnya Pak Ahmad Saiku dan nggak mungkin, ini udah dicetak ini. Ya buat debat lah seenggaknya. Oh iya. Oke, kita lanjut ke. Tapi kemarin yang debat ganti-ganti kostum kalah. Hah? Kemarin yang debat ganti-ganti kostum kalah. Oh, bagus itu. Udahlah. Kita jangan balik lagi ke situ ya.